Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan absensi perhitungan karyawan. Perkenalkan, di sini kami ada 4 orang, yaitu yang pertama Ahmad Saifur Rahman, Ahmad Cailani, Luki Agusti Septa, dan Muhammad Amirullah. Langsung saja kita ke pembahasan. Absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Setiap kegiatan yang membutuhkan rekayasa pelangkat lunak atau Software Development Life Cycle SDLC dengan model prototype. Ini adalah gambaran rancangan model prototype. Tahapan. Pada perancangan ini memiliki 5 tahapan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemakai, mengembangkan prototipe, menggunakan prototipe, memperbaiki dan meningkatkan prototipe, menggunakan prototipe untuk operasional. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan sistem dalam pengembangan sistem yang diinginkan oleh user, diidentifikasikan kebutuhan dilakukan dengan cara metode sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan user. 2. Analisis pendefinisian masalah. 3. Analisis sistem berjalan. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan prototipe, menggunakan prototipe, memperbaiki prototipe. Yang kelima, menggunakan prototipe untuk operasional. Ini saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram terdiri dari login, admin, dan karyawan. Selanjutnya ada kelas diagram yang terdiri dari login, admin, dan karyawan. Login meliputi nama dengan variabel varchar, juga password, variabel varchar. Admin terdiri dari nick, nama, status kerja, join jabatan. Nick variabel integer, nama integer, status kerja varchar, join varchar, dan jabatan varchar. Selanjutnya karyawan yang terdiri dari nama, tanggal, check-in, dan check-out. Selanjutnya ada activity diagram delete karyawan. Di sini user memilih menu admin, lalu sistem menampilkan form admin. User memilih data pesan yang akan dihapus pada tabel, dan lalu sistem menampilkan data karyawan sesuai yang dipilih. User menghapus form data karyawan, lalu sistem memvalidasi data. Jika gagal, maka kembali ke user untuk menghapus form data karyawan, dan jika benar, maka data berhasil disimpan. Selanjutnya ada activity diagram entry karyawan. Di sini user memilih menu admin, lalu sistem menampilkan form admin. User input nick, nama, status kerja, join, jabatan, dan foto, lalu sistem menampilkan data karyawan. Selanjutnya user menyimpan data karyawan, dan sistem memvalidasi data. Jika data gagal disimpan, maka akan kembali ke user untuk menyimpan data karyawan, dan jika data berhasil, maka data berhasil disimpan. Selanjutnya ada activity diagram login. Di sini user membuka aplikasi, lalu menampilkan halaman login, dan user mengisi username dan password, lalu sistem memvalidasi kelengkapan data. Jika salah, maka akan kembali ke user untuk mengisi username dan password. Jika benar, maka berhasil login. Selanjutnya ada activity diagram update karyawan. Di sini user memilih menu admin, lalu sistem menampilkan form admin. User memilih data yang akan diupdate, dan sistem menampilkan data karyawan. Lalu user mengupdate data karyawan, lalu akan divalidasi data oleh sistem. Dan jika data gagal disimpan, maka akan kembali ke user untuk mengupdate data karyawan. Dan jika data benar, maka data berhasil disimpan. Sequence diagram, memilih admin. Di sini kita masuk ke home. 2. Cari data karyawan. 3. Read message, masuk koneksi database. Langsung ke 4. Membuka koneksi database. 5. Eksekusi query select. 6. Create message, data karyawannya. Terus 7. Eksekusi hasil query. 8. Menampilkan data.
Sini sekuensi diagram update karyawannya, milih admin, masih sama sih, memilih admin dari data karyawan. Ketiga, create message. Keempat, membuka koneksi ke database. Kelima, eksekusi query select. Keenam, create message. Tujuh, eksekusi hasil query. Kedelapan, menampilkan data karyawan. Sembilan, update data. Nah, di sini sekuensi diagram entry karyawan. Satu, memilih admin. Dua, input data karyawan. Tiga, create message. Empat, membuka koneksi database. Kelima, eksekusi query select. Keenam, create message karyawannya. Ketujuh, insert data pesan tiket. Kedelapan, eksekusi data pesan tiket. Sembilan, membuka koneksi database. Terus langsung full eksekusi data pesan tiket. 11, data berhasil gagal disimpan. Berhasil atau data gagal disimpan. Sini sekuensi diagram login. Kita masukkan username atau password dari halaman login tersebut. Terus kita membuka koneksi ke database, koneksikan dari database. Tiga, memeriksa data valid atau tidak, benarnya atau tidak. Empat, tutup koneksi database. Kelima, tutup koneksi tabel. Keenam, berhasil login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita langsung saja ke demo program absensi karyawan. Nah, di sini ada form, ada dua opsi yaitu karyawan dan admin. Ini ada karyawan di mana diperuntukkan untuk karyawan tersebut untuk dia mengabsen dirinya di suatu perusahaan atau PT. Dan satu lagi ada admin untuk mengolah data dari karyawan tersebut atau menginputkannya. Sebelum absen kita inputkan dulu data dari karyawan tersebut. Kita pilih admin, kemudian login dengan username admin, kemudian kata sandinya kita ketikkan, pilih login. Nah, kita sudah masuk ke dalam inputan data karyawan. Nah, sebelumnya di sini ada satu data karyawan dengan nama Andi Setiadi. Nah, ini udah ada fotonya. Dikarenakan kita coba aja menginput data baru. Misalkan dengan nick 1999. Kemudian nama, misalkan namanya Budi Mansur. Status kerja apakah dia kontrak, apakah dia karyawan. Misalkan dia kontrak, kemudian join adalah kapan dia mulai masuk atau bekerja di PT tersebut. Misalkan dia join di 1 Januari 2020. Kita pilih saja. Kemudian ada jabatan, misalkan jabatan yang diberikan oleh perusahaan yaitu operator produksi. Unggah file untuk mengunggah suatu foto, misalkan foto yang kita pilih saja unggah file. Kita cari fotonya, misalkan foto yang ini, kita klik, nah maka akan masuk ke sini. Kemudian sudah terisi semua, maka simpan. Data berhasil disimpan, klik saja OK.
secara otomatis dia akan pindah ke tabel paling bawah. Misalkan di sini kosong, kita mulai simpan. Nah, akan keluar notifikasi semua file harus terisi. Jadi kalau belum semua terisi, dia tidak akan masuk. Yang kedua, misalkan kita ingin menghapus atau mengupdate, yaitu kita pilih saja datanya di tabel dengan cara klik. Misalkan ada perubahan di jabatan yang tadinya operator produksi menjadi direktur, kita pilih saja update, maka akan keluar notifikasi data telah diupdate. Nah, si Andi pun berubah jabatannya menjadi direktur. Nah, ketika kita klik tabelnya, maka akan berubah sesuai, fotonya akan berubah sesuai dengan foto yang kita inputkan sebelumnya. Dan ini ada lokasinya di mana kita menyimpan foto tersebut. Nah, misalkan kita ingin menghapus, nah pilih saja delete. Ketika kita pilih no, dia akan tidak terhapus. Pilih yes, dia akan terhapus. Kita pilih yes saja. Nah, data telah berhasil dihapus. Kita langsung saja coba absen. Kita ingat-ingat nick dari karyawan tersebut. Nah, nicknya ini 1999. Kita pilih file, kemudian logout. Nah, juga sama, kalau no, dia tidak akan keluar karena kita akan mencoba apakah bisa. Kita pilih saja yes untuk keluar. Pilih home, pilih karyawan. Nah, kita akan coba pilih saja masuk. Ketika dia masuk, masukkan nick dari karyawan tersebut, misalkan 1 yang tadi 999, kemudian enter, maka akan keluar muncul nama Budi Mansur, tanggal yaitu tanggal di absen atau tanggal sekarang, tanggal 13 bulan 6 2020. Check in, jam dia check in jam 13.02 lewat 02, jam 13 lewat 03, beda beberapa menit dari yang tadi. Kemudian keluar keterangan telat datang karena dia absennya jam 1 siang, harusnya kan jam 7 lebih, jam 7.30-an. Sebelum jam 7.30 dia harus absen sebelum. Nah, pilih reset untuk menghapus datanya. Misalkan dia pulang, pilih saja pulang, masukkan nick 1999, enter lagi. Nah, maka akan muncul nama Budi Mansur, tanggal sekarang, check in yang tadi. Nah, akan keluar check out jam 13.03 sesuai jam tadi. Maka akan keluar keterangan pulang lebih awal karena dia sudah absen sebelum jam pulang. Kemudian kembali, kita lihat apakah dia absen atau enggak. Pilih saja admin, login kembali. Login. Nah, pilih view present. Nah, maka kita sudah melihat siapa saja yang hadir pada hari tersebut. Nah, sini yang tadi kita absen, si Budi Mansur dengan nick 1999, tanggal 13, masuknya jam 1 lewat 02, pulangnya jam 1 lewat 03, beda 1 menit ya. Karena dia absen jam 1, maka akan keluar keterangan telat datang. Nah, di sini juga karena pulangnya lebih awal, akan keluar keterangan lebih awal. Nah, di sini ada jumlah kehadiran, yaitu jumlah kehadiran 1, 2, 3, 4 karena ada 4 orang yang hadir.
Nah, di sini ada text box cari data karyawan. Misalkan kita ingin mencari data karyawan, misalkan di sini banyak datanya. Kita misalkan kita cari Budi. Nah, akan keluar Budi. Nah, kalau Andi maka akan keluar Andi. Kok ini ada Budi juga keluar? Nah, karena ini ada AN yang mengandung huruf AN, maka dia akan keluar. Saya klik D. Nah, maka si Budi Mansur tadi tidak akan keluar. Kita hapus saja. Nah, ini jumlah hadir juga berubah sesuai dengan tabel di sini. Misalkan ada satu, ya ada satu itu. Pilih kembali. Nah, di sini juga ada cari. Misalkan kita cari Andi. Nah, data tidak ada yang keluar notifikasi seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini saja demo program kami. Mohon maaf bila ada salah. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dari program kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.